Apakah berdoa diharuskan menggunakan bahasa Arab? Jawabannya tidak. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala bahasa. Dulu para rasul itu tidak semuanya dengan bahasa Arab. Arab itu adalah dari dzurriyyah Ismail, salah satu anak Nabi Ismail. Itu Arab. Lahir dari Arab ini nama orang. Arab itu nama orang. Keluarlah keturunan Arab. Dari Nabi Ishaq keturunan Israel. Ini semua kaum muslimin menunjukkan bahwa Allah mendengar doa. Yang Arab dengan bahasa Arab. Yang Ibrani dengan bahasa Ibrani. Yang ini dengan bahasa boleh. Sesuatu yang tidak dilarang. Karena Taurat, Injil itu tidak dengan bahasa Arab. Adapun Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Lah, nek ngau bahasa Indonesia? Alhamdulillah, monggo. Adapun doa dengan bahasa Indonesia, boleh tidak? Boleh. Tetapi yang disebut oleh para ulama kita adalah jangan ketika sholat berdoa dengan bahasa Indonesia. Loh, apa boleh kita berdoa ketika sholat? Boleh. Nabi mengatakan, aqrabul abdi ilallah fi sujud. Fakthiru ad-du'a. Fakthiru fi ad-du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ini maksudnya di sini adalah sujud dalam apa? Salat. Maka perbanyaklah oleh kalian doa dalam sujud-sujud kalian. Disebutkan dalam sebuah riwayat, doa yang paling didengar oleh Allah adalah fi duburi kulli salatin. Di dubur, yakni di akhir salat. Fi duburi kulli salatil maktubati, begitu lafadznya. Dubur itu sesuatu yang paling belakang tapi masih dari bagian amalan itu. Sebagaimana saya minta maaf, dubur kita masih pada anggota kita. Maka makna fi duburi kulli salatin maktubah adalah artinya kita belum salam. Di saat itulah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau selesai salam itu bukan rahnanya doa. Tetapi setelah salam itu adalah zikir. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa setelah salam salat fardu tidak ada doa, yang ada adalah apa? Zikir. Zikir itu beda dengan doa. Kalau doa ada muatan tolab, permohonan. Kalau zikir itu adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Karena itu tidak ada dalil Nabi memimpin doa setelah selesai salat fardu. Tidak ada dalil. Yang ada pada penjelasannya adalah Nabi setelah mengucapkan Assalamualaikum, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Langsung beliau mengarahkan mukanya atau wajahnya ke arah makmum. Thumma yansarif. Begitu lafadznya. Beliau yansarif. Yansarif itu meninggalkan tempat duduknya. Dengan 3 cara atau dengan 2 cara. Yansarif itu betul-betul geser meninggalkan tempat pengimaman. Pindah tempat begitu. Atau beliau memalingkan wajahnya ke para makmum. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi tidak pernah mempraktekkan doa. Dipimpin dan diamini oleh para sahabatnya. Ini dalilnya. Bisa dipahami? Ya. Kalau di luar sholat pakai bahasa apapun
Monggo. Ada kepentingan hajat. Ning bahasa Arab apa ya? Hadisnya sing pas kami kepengenanku ora ana kok. Ya. Donga, ya Allah, arep tuku karangan. Arep apa kowe, Pak? Tuku karangan apa arep? Mulai didalil orang ning pas ya. Maka tuku kentangan, nanduran kentang entuk 16 ton mana gitu. Nah, itu tidak bisa dengan bahasa Arab. Nah, nek kados niku di luar sholat. Ada yang bertanya, donga nang ati entuk ora? Kalau entuk-entukan ya boleh saja. Tetapi dalam Islam itu tidak ada ajaran kebatinan. Iman itu terdiri dari 3. Yang pertama, i'tiqad dalam hati. Diucapkan dengan lisan yang kedua. Yang ketiga, diamalkan dengan amalan anggota badan. Diamalkan dengan amalan anggota badan. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, bolehkah orang sholat tapi tidak membaca, bacanya dalam hati. Al-Fatihah dalam hati, suratan dalam hati, zikir-zikir dalam hati. Kata Syekh, batal sholatnya dan tidak sah. Kenapa? Karena diperintahkan untuk membaca. Faqra'u ma tayassara. Maka minal Quran, baca yang bisa kalian baca dari Al-Quran. Kemudian Syekh mengatakan, coba engkau baca. Yang namanya membaca itu mengeluarkan suara. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mengeluarkan suara, lisan membentuk kata-kata ya, sesuai dengan aturannya, makhrajnya. Lawang umik cok mawon, Pak, ngerti umik? Umik napa nggih? Umut. Lisannya tok. Tapi tidak jelas suaranya. Itu aja tidak diterima, Pak. Karena Al-Fatihah itu harus jelas. Tidak boleh kita ngawur. Walaupun kadar suaranya terdengar oleh telinga kita. Tidak sampai mengganggu yang di sebelah-sebelahnya. Itu. Lah kalau donga dalam hati, wallahu alam, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nabi kalau donga ya mengeluarkan kata-kata, meminta, terucap, gitu. Khawatirnya ikut-ikutan aliran apa? Kebatinan. Ya. Bahasane kebatinan apa? Kerentek, ngerti kerentek, Pak? Aku kerentek, nyambung apa, kerentek apa? Kita ini bukan ajaran kebatinan. Karena iman terdiri dari 3, harus yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, tidak cukup dalam hati, harus ucapkan dengan lisan. Tidak cukup dengan hati dan lisan, harus diamalkan dengan anggota badan. Lah nek apa-apa kebatinan, orang usah ngomong, Pak. Ayo ucapkan syahadaten. Menung bae. Wis. Ndi nang ati. Ya ra dadi, Pak. Bisa dipahami insyaallah nggih. Walhamdulillahirabbil alamin.